Shalom sobat-sobat, apa kabar? Kakak Cei dan kakak Pauline berharap sobat-sobat di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi di channel YouTube Par GKI Martin Luther. Sapu iman tumbuh melalui firman Tuhan. Prajurit Kristus, do it for Jesus. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bernyanyi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Berdoa kepada Tuhan. Kita masih memuji Tuhan dengan lagu yang berkata King Kong badannya besar. Untuk itu, adik-adik semua yang di rumah dipersilakan berdiri. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan dengan lagu yang berkata hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Jeki. Shalom adik-adik yang di rumah. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Jeki ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, lalu kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami mulai dari pagi sampai di saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami minta Tuhan berikan kami hikmat Roh Kudus agar supaya firman Tuhan yang hendak kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal 18
ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Dengan perikop Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan untuk kita di saat ini. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi perikop pembacaan kita tentang Apolos di Efesus. Nah, ada yang tahukah Apolos itu siapa? Oke, Apolos itu adalah orang Yahudi. Dia datang dari kota Alexandria. Alexandria ini adalah sebuah kota yang terletak di Mesir. Dia datang ke Efesus karena dia mendengar bahwa di kota Efesus ini orang-orang banyak menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Untuk itu, Apolos datang dari Alexandria, dia datang ke Efesus untuk mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Efesus. Seperti gambar ini adik-adik. Gambar ini menunjukkan Apolos sementara memberitakan firman Tuhan atau memberitakan jalan Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Efesus. Nah, ketika dia mengajarkan jalan Tuhan di kota Efesus, dia bertemu dengan dua orang. Dua orang itu yang tadi kita membaca dia pun nama dalam Alkitab, yaitu Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini adalah dua orang yang sangat taat kepada firman Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengar kisah Apolos, mereka mau mengajarkan kepada Apolos bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang sudah datang. Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang sudah datang. Aquila dan Priscilla ini mau mengajarkan, mau menekankan kepada Apolos bahwa Mesias itu sudah datang. Sehingga Apolos semakin bersemangat untuk memberitakan firman. Nah, setelah Apolos dari kota Efesus, dia punya kerinduan untuk memberitakan firman ke kota-kota yang lain. Salah satunya yaitu kota Akhaya. Kota Akhaya itu adalah kota yang jaraknya lumayan jauh dari kota Efesus. Nah, adik-adik, seperti ini adik-adik. Kota Akhaya. Kota Akhaya itu dia ada di bagian sini. Kota Akhaya. Jaraknya lumayan jauh. Tetapi dengan kasih Tuhan, Apolos mau memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Sehingga ketika dia sampai di kota Akhaya, adik-adik, Apolos ini dia disambut dengan gembira oleh orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus di sana. Mereka sangat bergembira karena Apolos mau datang untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di sana. Adik-adik, lewat cerita ini, Kakak Jiki mau katakan buat adik-adik bahwa kuasa Tuhan itu sangat nyata
dalam diri Apolos. Nyata, karena Apolos mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk memberitakan firman Tuhan. Kakak Jeki juga percaya bahwa bukan saja Apolos yang mendapat kuasa Tuhan, yang merasakan kuasa Tuhan, tapi adik-adik yang ada di rumah, Kakak Jeki, dan siapa saja yang menyaksikan ibadah sekolah minggu ini, mereka juga dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dan mereka akan menjadi orang-orang yang mau memberitakan firman Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, saat ini Kakak Jeki akan membuat satu aktivitas untuk adik-adik, yaitu surat. Kakak Jeki buat surat yang isinya adalah firman Tuhan. Surat ini adik-adik bisa tuliskan firman Tuhan di dalamnya, dan adik-adik bisa berikan kepada adik-adik punya sahabat di mana saja mereka berada. Adik-adik, untuk membuat surat ini, ada beberapa bahan yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama yaitu harus ada lem kertas, kemudian gunting, setelah itu kertas origami, dan kertas jilid. Biasa kita kenal dengan nama kertas jilid. Oke, yang pertama kertas origami ini kita gunting. Kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian kita gunting. Kita gunting berbentuk love. Oke. Nah, kita gunting, nanti jadinya seperti ini. Kemudian adik-adik, kertas jilid yang Kakak Jeki pegang ini kita lipat menjadi 2, bentuk seperti buku, seperti surat. Kemudian kertas origami yang sudah kita gunting ini kita lengketkan pada kertas jilid yang tadi sudah dibagi menjadi 2 bagian. Oke, seperti ini. Jadi bisa lihat seperti ini. Kemudian kita akan menghiasinya dengan satu gambar animasi atau gambar kartun yang sedang berdoa. Kan kita mau kirim buat kita punya sahabat. Kita lengketkan di bawah kertas origami yang sudah digunting tadi. Oke, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Surat yang mau adik-adik kirim kepada adik-adik punya teman-teman. Tapi adik-adik jangan lupa untuk menuliskan firman Tuhan di dalamnya. Seperti ini. Kakak Jeki tuliskan salah satu firman Tuhan buat Kakak Jeki punya adik-adik semua yang sementara menyaksikan ibadah sekolah minggu ini. Bunyinya seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat firman Tuhan ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ketiga. Nah, semoga aktivitas yang Kakak Jeki ajarkan buat adik-adik di hari ini bermanfaat dan adik-adik bisa lebih banyak menuliskan firman Tuhan dan membagikannya kepada adik-adik punya sahabat-sahabat. Sekian dari Kakak Jeki, terima kasih. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu, kakak mengajak semua adik-adik silakan berdiri dan kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga.
Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Dadah!